Pelajaran 31. Penegasan tertinggi. Prinsip pertama dari hukum adalah bahwa hukum menghasilkan bagi kita apa yang kita pikirkan. Itu menjadi bagi kita apa yang kita menjadi baginya. Jika kita mengambil sikap cinta dan harmoni terhadap alam semesta, itu menjadi ibu pertiwi bagi kita. Jika kita melihatnya sebagai keras dan kejam, itu menjadi takdir yang tak terhindarkan bagi kita. Hukum mewujudkan apa yang kita pikirkan. Meskipun ini tampak sulit dikatakan ketika kita memikirkan semua penyakit yang datang kepada kita, namun pikiran yang bijaksana tidak akan memilikinya sebaliknya, karena jika pikiran dan sikap pikiran kita yang salah membawa kesusahan, maka pikiran kita yang benar akan memberi kita kegembiraan dan persediaan. Ini adalah ketergantungan hukum. Hukum tidak pernah berubah, kita sendiri yang berubah. Hukum tidak berubah, kita sendiri adalah variabel. Hukum itu seperti arus listrik, itu selalu merupakan kekuatan yang sama, tetapi kita dapat menerapkan faktor variabel instrumen yang kita gunakan padanya, dan menarik darinya cahaya, atau panas, atau kekuatan. Sekarang hukum, ketika dipahami dan dipahami dengan benar, hanyalah pernyataan sikap yang Anda asumsikan terhadap hukum. Ini adalah untuk mengatakan kepada diri Anda sendiri, saya menerima hal khusus ini dari pikiran ilahi. Saya menyatu dengan itu dalam hal ini. Tuhan lebih siap memberi daripada kita menerima, tetapi Dia tidak bisa memberi sampai kita menganggap sikap penerimaan. Mintalah dan kamu akan menerima, carilah, dan kamu akan menemukan. Para pencari yang hebat adalah para pencari yang hebat. Ini adalah keyakinan yang meluncur di laut yang tidak diketahui dan menemukan negara yang belum ditemukan. Oleh karena itu, penegasan tertinggi adalah sikap pikiran tertinggi terhadap hukum. Itu adalah pernyataan tertinggi. Itu adalah iman, karena iman adalah sikap yakin akan harapan akan hal yang Anda cari. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah sikap cita yang tertinggi? Dan jawabannya adalah tidak ada sikap pikiran yang setinggi pengenalan sadar akan realitas spiritual makhluk. Untuk menyadari diri sendiri sebagai roh, menyadari alam semesta sebagai pikiran dalam bentuk pelajaran 8, dan menyadari pikiran sebagai kekuatan yang mengatur segala sesuatu, ini adalah yang tertinggi. Itulah mengapa semua pernyataan tentang keberadaan dimulai dengan Tuhan sebagai segalanya, manusia sebagai anaknya, berbagi sifat dan sumber dayanya, dan kesimpulan yang diperlukan bahwa oleh karena itu semua kuasa diberikan kepada manusia di surga dan di bumi. Sikap tertinggi, kita katakan, adalah kesadaran keberadaan. Itu adalah kesadaran akan apa adanya. Yesus berkata, Allah adalah roh dan mereka yang menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Bahwa Tuhan adalah roh bukanlah sesuatu yang harus dibuktikan dengan intelek dan nalar, itu lebih merupakan sesuatu yang secara intuitif kita rasakan benar. Oleh karena itu, sikap tertinggi bukanlah bukti keberadaan intelektual, tetapi lebih merupakan perasaan realitas. Ini adalah untuk mengetahui dalam hati seseorang bahwa apa yang kita keinginan adalah milik kita segera setelah kita siap untuk menyesuaikannya. Ini untuk menyadari bahwa kita tidak harus membuat sesuatu, kita hanya perlu membiarkannya. Apa yang kita inginkan ada dalam pikiran ilahi pada saat kita menginginkannya. Dalam semangat itu sudah menjadi kenyataan dan melalui proses materialisasi itu akan segera berubah menjadi bentuk dan sampai ke tangan kita. Demikianlah, firman kita menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jadi kita, mengetahui kebenaran dan kebenaran itu sendiri membebaskan kita. Kita tidak harus membuat kebaikan kita, tetapi kita harus menyerahkannya pada pikiran kreatif dan hukum untuk membuatnya untuk kita. Sekarang karena hukum, mengasumsikan terhadap kita sikap yang kita asumsikan terhadapnya, kita merasa semakin kuat keyakinan kita akan esensi kehidupan atau keberadaan kita dirasakan oleh kita, semakin kuat pikiran itu akan terkesan pada pikiran kreatif. Kemudian karena pikiran kreatif bagi kita menjadi seperti apa kita menjadinya, kita menemukan itu mengalir kembali ke dalam diri kita dengan meningkatkan ukuran kehidupan dan keberadaannya sendiri. Segera setelah kita merenungkan ke dalamnya pemikiran tentang kehidupan, itu menjadi peningkatan kekuatan untuk hidup bagi kita. Jika kita merefleksikan ke dalamnya pikiran cinta, itu menjadi cinta yang meningkat bagi kita. Hati yang paling dekat dengan Tuhan selalu merasakan kekuatan cintanya yang lebih besar. Semakin dekat kita dengannya, semakin dekat Dia dengan kita. Keindahan baru menyingsing dalam visi kami. Lagu-lagu baru bernyanyi dari surga. Kegembiraan baru menanti kita. Emosi yang lebih tinggi menjadi mungkin.
Pikiran spiritual melihat penglihatan surgawi di mana pikiran kasar tidak melihat apapun, mendengar suara-suara di alam di mana materialis mendengar suara. Saat kita semakin dekat dengan roh, roh semakin dekat dengan kita. Dan di belakang redup tidak diketahui berdirilah Tuhan dalam bayang-bayang menjaga pengawasan di atas miliknya. Penegasan tertinggi, oleh karena itu, adalah pernyataan keberadaan, saya. Ketika Musa bertanya, siapakah yang harus kuberitahukan kepada orang Israel bahwa kamu ini? Suara itu berkata, aku adalah aku. Aku adalah mutlak dari semua itu ada, aku adalah makhluk murni. Aku adalah nama tanpa nama. Saya adalah bukti tanpa bukti, aku adalah apa adanya. Penegasan tertinggi adalah realisasi diri yang diidentifikasi dengan wujud murni atau Tuhan. Saya menyatu dengan yang semua. Saya sedang, saya semangat, saya adalah hidup, saya substansi. Akulah yang dulu, sekarang, dan akan selalu ada. Aku bukan apa yang dibuat. Aku ada dari kekekalan sampai kekekalan. Aku hidup lebih berkelimpahan. Saya adalah pusat aktivitas pikiran ilahi. Saya adalah titik kesadaran di All Mind. Saya satu dengan yang tak terbatas. Aku dan Bapa adalah satu. Dengan asumsi sikap terhadap pikiran ilahi ini menyebabkannya menganggap Anda sikap yang lebih intim. Anda menjadi pusat kesadaran yang lebih intensif lagi karena Anda menarik sumber daya pikiran yang lebih besar ke sekeliling Anda. Sama seperti studi ahli botani dan pemikiran tentang bunga mengungkapkan keindahan dan simetri yang lebih besar, sehingga dia tahu lebih banyak tentang bunga daripada orang lain, dan mengumpulkan lebih banyak pengetahuan tentang bunga dengan menarik informasi, jadi kita mengumpulkan sumber kebijaksanaan, kehidupan, dan cinta yang lebih besar, dan pasokan dengan mengasumsikan sikap yang lebih intim terhadap mereka dan sumbernya. Dengan demikian tidak hanya kehidupan dan cinta yang diwujudkan dalam ukuran yang dipertinggi, tetapi juga persediaan. Karena di alam roh atau pikiran ilahi dari mana segala sesuatu muncul, hal-hal yang kita inginkan adalah substansi atau pemikiran spiritual, dan ketika pikiran muncul ke dalam bentuk, ia tetap ada di dalam bentuk itu. Faktanya, pikiran adalah entitas individu, meskipun tidak sadar diri. Kita dapat menyebutnya jiwa dari benda itu. Jiwa adalah kecerdasan yang ada di dalam bentuk dan menopangnya. Panjang umur bentuk atau benda tergantung pada kekuatan yang telah dianugerahkan oleh pemikiran di dalamnya. Dengan pengakuan bahwa ada entitas pemikiran, jiwa, atau kecerdasan di dalam alam dan semua manifestasinya dan di dalamnya, semua hal yang dapat kita kendalikan dunia dan lingkungan kita, karena kecerdasan superior dan sadar dalam diri kita dapat mendominasi dunia kecerdasan bawah sadar itu sendiri. Oleh karena itu, kita dapat menarik hal yang kita inginkan dengan menyadari bahwa substansi penyusunnya dan kecerdasan yang menopangnya adalah satu dan sama dengan esensi sejati dari sifat kita sendiri. Kita mengidentifikasi hidup kita dengan hidup atau pikiran yang menopang benda itu, sehingga penegasan tertinggi adalah pernyataan kita, dan pikiran, dan benda adalah satu, disertai dengan perasaan mendalam tentang kebenaran pernyataan kami. Itu berarti mengatakan dan merasakan, saya persediaan. Saya kekayaan. Pikiran saya adalah kekayaan saya dan kekayaan saya ketika saya mengidentifikasikannya dengan pikiran roh. Inilah alasannya, oleh karena itu, kita sering berkata, saya. Satu duduk di belakang perubahan mengerikan dan dengan tenang berkata, saya. Di atas langit, meski awan badai beterbangan, meskipun keadilan berdarah, dan orang-orang mati sementara negara-negara mengikuti kebohongan besar, aku dan tetap aku. Matahari akan terbit, rumput akan tumbuh, awan melintasi langit akan pergi. Sungai-sungai kuno masih akan mengalir, aku dan masih aku. Asteris, realisasi, hidup tanpa batas, aku hidup dan bernafas di dalammu, aku milikmu. Aku adalah hidupmu yang dinyatakan. Aku adalah pusat realisasi dirimu. Aku adalah cintamu yang menjelma. Aku adalah petualangan besarmu menuju individualitas. Aku juga cinta, aku juga adalah hidup. Saya juga damai. Aku juga adalah zat tanpa nama. Aku juga adalah roh. Saya hidup berkelimpahan, aku adalah apa adanya. Saya substansi abadi. Aku tidak bisa mati, karena aku hidup. Saya tidak bisa sakit, karena saya sehat. Saya tidak bisa tidak bahagia, karena saya bahagia. Saya berpaling dari semua yang negatif agar saya dapat menyadari afirmatif yang agung. Saya, mengapa saya harus takut? Saya, tidak ada bahaya yang bisa datang kepadaku.
Aku adalah roh dan aku adalah hidup. Saya tidak bisa hilang karena saya ada di pikiran ilahi. Aku tidak bisa tersesat, karena engkau ada di mana-mana. Biarkan saya beristirahat dengan tenang dan damai hari ini, dan ketika masalah menyusahkan dan hal-hal menjadi tidak pada tempatnya biarkan saya masuk ke tempat rahasia yang maha tinggi, biarkan saya menunggu sebentar di bawah bayang-bayang yang maha kuasa. Dan aku masih. Di tempat rahasia hatiku semuanya damai dan semuanya tenang. Tidak ada badai di sini, dan aku masih.